Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Asara Asmara bisa berjumpa kembali dalam program konsultasi kesehatan bersama PDGI Tasikmalaya. Tentu kali ini Asara sudah menghadirkan secara langsung narasumber yang luar biasa, yaitu ada Dokter Gigi Ibu Efriati Emjer Said SPBM. Luar biasa. Tentu di sini juga kita akan membahas salah satu topik yang sering menjadi penimbul pertanyaan besar nih, sering jadi timbulnya pertanyaan besar. Nah, kapan gigi harus dicabut dan apa sih pengertian dari bedah mulut? Nanti kita bakal bahas tuntas hanya di konsultasi kesehatan bersama PDGI Tasikmalaya di Radar TV tentunya kali ini. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, untuk bedah mulut sendiri nih. Ya, bedah mulut Ibu sendiri sebagai dokter spesialis, itu untuk job desk-nya sendiri bedah mulut itu apa sih Bu? Kalau boleh tahu? Spesialisasi dari bidang kedokteran gigi itu ada beberapa spesialis di situ. Salah satu dan yang lainnya itu adalah seperti ada prostodonsia, ortodonsia, periodonsia, konservasi gigi, terus kemudian penyakit mulut, kemudian ada lagi kesehatan gigi dan anak. Ada lagi yang radiologi kedokteran gigi gitu. Nah, masing-masing spesialis itu kan dengan keahliannya masing-masing. Oke, baik. Nah, terus kemudian kalau yang bedah mulut itu kita mempunyai cakupan pekerjaan itu yang kita istilahkan dengan istilah cinta ya. Cinta, apa tuh cinta? Nah, C-nya itu adalah kongenital. Kongenital itu adalah kelainan dari cacat bawaan. Di antaranya itu ada seperti sumbing bibir, sumbing langit-langit. Oke. Lalu? Kemudian I-nya infeksi. Cinta, C-I, infeksi. Oke. Infeksi pada daerah mulut dan sekitarnya. Kemudian N-nya, apa tuh? Itu adalah neoplasma. Neoplasma itu adalah seperti tumor ganas yang ada di mulut. Oke. T sekarang. T itu trauma. Trauma itu yang bisa menyebabkan kelainan seperti patah rahang, kemudian luka-luka pada jaringan lunak di sekitar rongga mulut dan sekitarnya. Oke. A-nya? A-nya itu dan lain-lain other ya. Oke. Meliputi kelainan kelenjar ludah, kelainan saraf, kelainan kelenjar getah bening, sendi rahang. Oke. Tadi membahas soal patah rahang. Ini saya untuk orang awam, patah rahang sendiri ini langsung dikerjakan oleh dokter. Untuk pengerjaannya ini seperti apa sih Dok kalau untuk patah rahang sendiri? Biasanya kasusnya seperti apa kalau boleh tahu? Kalau patah rahang itu kan biasanya berhubungan dengan trauma ya. Trauma. Nah, biasanya bisa jatuh, bisa kecelakaan atau apa. Nah, terus pada saat setelah kecelakaan itu biasanya kalau dalam keadaan normal kan rahang atas bawah bisa normal seperti ini. Oke. Nah, pada saat setelah terjadinya kecelakaan itu berubah. Jadi dia tidak bisa menutup mulut dengan baik. Biasanya jadi miring. Gitu. Ya, Oke. Kita juga nilai dari ronsen dan sebagainya. Gitu, ya. Itu mempengaruhi struktur wajah juga ya? Rahang itu termasuk tulang-tulang menyusun struktur wajah kita. Gitu ya. Jadi kalau ada perubahan itu akan berubah dari wajahnya sendiri. Oke, patah rahang ya. Untuk kasusnya yang mungkin ditangani dokter selain patah rahang sendiri, ada kasus apa lagi nih Dok biasanya? Ya kita kan patah rahang, kemudian kan yang paling sering ya karena kita basicnya itu dokter gigi yang pencabutan gigi pasti ya. Oke. Lalu untuk pencabutan gigi sendiri biasanya disarankan untuk dicabut gigi. Latar belakangnya seperti apa tuh? Kondisi-kondisi seperti apa gigi-gigi tersebut harus dicabut ya. Yang pertama itu adalah pada gigi-gigi yang berlubang besar, di mana pada kondisi yang lubang besar itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan penambalan, tidak mungkin lagi dilakukan perawatan, jadi gigi tersebut harus dicabut. Itu bisa dikatakan mati tidak giginya Dok? Bisa, jadi gigi berlubang itu kan bisa masih dikatakan vital ya, istilahnya masih hidup, bisa mati gitu, tergantung tingkat keparahan. Oke. Mati kalau tidak dicabut berarti?
Bisa jadi. Awalnya kan ada inflamasi dulu, kemudian infeksi, kemudian akhirnya baru nekrosis ya istilahnya. Ini kan bertahap. Jadi kalau tahap-tahapan itu enggak di ini kan akhirnya kan akan menimbulkan gigi nekrosis ya. Mati itu. Lalu untuk gigi berlubang kan tadi harus dicabut ya. Pernah nggak dok ada pasien yang aduh kekeh nih tidak mau dicabut sama gigi berlubang, pengen dipertahankan. Biasanya itu diberi treatment seperti apa sih dok? Atau tidak ada jalan lain selain pencabutan? Jadi pilihan terakhir itu adalah cabut. Cabut, oke. Tidak bisa ditambal, tidak bisa diperbaiki, itu pilihan terakhir. Untuk dampak psikologis sendiri nih, untuk orang yang cabut gigi, biasanya seperti apa sih dok? Berdasarkan ini ya, pengalaman-pengalaman yang tidak baik sebelumnya ya. Biasanya gitu. Jadi kalau pernah mengalami trauma-trauma yang menakutkan sebelumnya, biasanya suka takut. Apalagi ini biasanya dengar obrolan dari yang lain ya, cabut gigi sakit, padahal kan dari omongan sana sini, omongan sana sini. Padahal faktanya faktanya seperti apa dok? Cabut gigi biasa aja, nggak sakit. Sakit pasti ya, tapi pasti sembuh. Ujung-ujungnya kan untuk kesehatan gigi kita, betul kan? Akan mempengaruhi struktur nggak dok? Kalau misalkan kita digoyang-goyang gigi nih, pakai lidah. Ini biasanya ada gigi gingsul, katanya itu sering digoyang-goyang pakai lidah, mitos atau fakta itu tuh? Ini apa namanya, kalau gigi ini ya, kalau struktur apa lengkung rahang itu kan sebenarnya mobile ya, dinamis, dia bisa bergerak kan, seperti pada perawatan behel, digeser-geser gitu. Nah sebenarnya kan secara alami kita tuh mengalami perawatan behel dengan sendirinya, lidah mendorong ke depan, lengkung bibir menjaga. Nah itu akan ini, jadi pada saat balance itu berkurang, itu akan menyebabkan gigi itu bergeser. Jadi menyangkut soal behel nih. Mempengaruhi struktur wajah juga. Biasa orang behel tiba-tiba jadi tirus, fitos atau fakta juga tuh. Jadi kecil pipinya kalau untuk orang yang dibehel. Kalau di struktur rahang enggak ya, kalau struktur gigi akan lebih rapi ya. Jadi ada pencabutan atau pengurangan gigi mungkin ya, itu yang menyebabkan pipi agar lebih kecil. Betul atau tidak dok? Kalau pengurangan gigi itu kan nanti berdasarkan pengukurannya, jumlah ruangan yang dibutuhkan berapa. Jadi kan gigi itu istilahnya kalau di sini tuh karehol ya. Karehol itu karena jumlah gigi itu terlalu banyak. Sementara tempat tumbuhnya terbatas. Gitu. Nah, kemudian dilakukan pengurangan tuh untuk menciptakan ruangan untuk menyusun gigi. Gigi yang selanjutnya. Lalu untuk teknologi terbaru nih, apakah ada teknologi terbaru dari tim kedokteran gigi nih? Untuk inovasi di bidang kedokteran gigi mempengaruhi proses pencabutan sendiri, ada nggak dok? Kalau untuk teknologi terbaru, inovasi terbaru mungkin? Ya, kalau pencabutan itu kan standar ya. Standar, sama aja seperti itu. Gitu, enggak kejar-kejaran teknologi, cuman kan kita mungkin menggunakan alat-alat yang mungkin lebih mudah dipakai, lebih ini bantuan-bantuan ini ya yang mempermudah gitu ya. Seperti adanya ronsen foto itu kan menuntun kita untuk terarah untuk melakukan pencabutan. Jadi dokter nih dalam satu hari biasanya mencabut gigi manusia berapa tuh? Kurang lebih. Tidak dihitung, banyak sekali ya. Ahli dalam bidang cabut gigi, cabut. Udah kayak cabut tanaman ya dok ya. Luar biasa. Untuk tips sendiri nih, merawat gigi dari dokter sendiri seperti apa? Pasca dan sesudah cabut dan sebelum cabut, baiknya seperti apa? Ya kalau sebelum cabut ya berarti mempersiapkan kondisi dalam keadaan umum yang baik ya. Contohnya? Jangan makan dulu seperti itu kan ditawari kan. Makan dulu apa? Setelah cabut gigi kan susah makan. Betul. Nanti keroncongan. Kan ini juga. Jadi disarankan makan dulu ya. Makan dulu gitu kalau pencabutan secara lokal. Gak apa-apa makan seblak juga. Lah ya, asal makan aja dulu. Ya makan, yang penting setelah pencabutan itu kan akan sulit sekali makannya, sulit mengunyah, sulit ini gitu. Nah takutnya nanti lapar. Iya. Gitu.
gitu. Mungkin akan bisa dipakai mengunyah kan agak lumayan waktunya gitu. Takutnya nanti di sini sakit, di sini sakit. Oke, ya. Jadi double sakitnya ya. Lalu ada lagi kondisi sehat. Ya. Lagi demam nggak boleh dulu dicabut gigi. Biasanya kan kita sebelum pencabutan itu kan diperiksa ya. Jadi harus kondisi umum, harus fit, harus normal. Oke. Diperiksakan gula darah ya. Semua harus dalam keadaan sehat. Oke, lalu ada lagi nggak menjaga makanan dulu nih, diusahakan untuk makan terlebih dahulu, kondisi sehat. Lalu yang ketiga ada lagi nggak, Dok? Ya paling siap mental. Mental. Jangan termakan omongan orang lain, cabut gigi sakit. Beda-beda. Betul. Kayak gitu, oke. Lalu setelah pencabutan gigi, tipsnya nih. Setelah pencabutan gigi ya harus dijaga kebersihan karena itu luka. Luka di dalam mulut itu kan harus dijaga, nggak boleh dipegang, nggak boleh dijilat, nggak boleh disepkan. Kadang kan suka benda asing, suka senang main-mainin. Penasaran gitu. Oke. Itu harus dicegah. Oke, satu pertanyaan lagi, betul nggak kalau misalkan gigi nih dilempar ke genteng, pernah dengar nggak mitosnya, Dok? Pernah ngelakuin nggak dokter sendiri? Barangkali dokter gigi pernah melakukan juga gitu. Oke, pemirsa, usai jeda berikut informasi menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam konsultasi kesehatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program konsultasi kesehatan bersama PDGI Tasikmalaya. Tentu masih bersama kita ya Bu Dok ya. Kita bakal membahas tuntas seputar mulut dan gigi. Kita bakal membahas seputar tadi. Katanya ini saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain tentang pencabutan gigi ke struktur tubuh atau pola hidup, kehidupan seseorang, seperti itu. Tadi juga disinggung ternyata gigi bersangkut paut atau masih ada kaitannya dengan kesehatan mata, kulit. Nah itu boleh dijelaskan nggak, Dok? Dijelasin satu persatu yang sangkut paut dari gigi ke tubuh yang lain. Ya, jadi infeksi dari rongga mulut itu bisa menyebar ke seluruh organ-organ di tubuh kita gitu ya. Salah satunya itu adalah kulit, karena kita pernah menemukan kasus waktu itu pasien dengan keluhan ruam-ruam kulit, kemudian kulitnya kering bersisik dan tebal gatal. Ruam merah bersisik seperti kalau di kulit itu istilahnya psoriasis ya. Dermatitis. Seperti itulah ya, mirip-mirip gitu ya. Yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian dari dokter spesialis kulitnya dikirim ke kita untuk dicari fokus infeksi di rongga mulutnya gitu. Dan itu kita pernah nanganin yang seperti itu. Terus kemudian yang dari mata ya, matanya merah, berair terus-menerus, gatal, dan sudah berobat-obat sama dokter mata itu tidak sembuh-sembuh. Itu ada korelasi dengan mulut juga? Iya, karena ada infeksi dari rongga mulutnya yang menyebar ke mata. Ketika infeksi, ada virus dalam mulut berarti ya? Bakteri. Ya, Lalu itu penanganannya di dokter seperti apa sih, Dok? Yang di mulutnya. Betul. Ya berarti kan kita melakukan tindakan pencabutan. Pencabutan? Iya. Walaupun gigi masih sehat nih sebetulnya, tidak terlihat ada gigi goyang atau harus dicabut, karena dengan korelasi satu sama lain itu tadi, ke mata, ke kulit, itu harus dicabut otomatis. Ya itu kan gigi-gigi yang infeksi ya. Gigi-gigi infeksi itu biasanya gigi-gigi yang berlubang besar, yang sudah rusak ya, atau tinggal sisa-sisa akar, atau dari gigi bungsu ya, yang biasanya peradangan pada sekitar gigi yang menyebabkan infeksi. Jadi infeksinya yang menyebar ke organ-organ yang lain gitu. Jadi yang dicabut itu adalah gigi-gigi yang menyebabkan infeksi tersebut gitu ya. Kalau gigi sehat tidak akan mungkin dicabut gitu ya. Gigi berlubang ya, bisa diindikasikan. Gigi berlubang besar yang sudah infeksi. Kemudian salah satunya juga karang gigi. Itu bisa menyebabkan infeksi. Karang gigi yang biasanya disepelekan orang-orang, itu bisa menyebabkan sumber infeksi. Salah satu sumber infeksi di rongga mulut ya. Hati-hati nih. Harus rajin-rajin scaling ya. Per 6 bulan sekali, betul? Baiknya. Ya, sebenarnya kan karang gigi itu terbentuk dari teknik pembersihan yang kurang baik gitu. Jadi kalau seandainya kita
membersihkannya dengan baik setiap habis makan, sikat gigi dengan sempurna, ya artinya seluruh permukaan disikat, ya karang gigi itu tidak akan terbentuk gitu ya. Oke, untuk pembersihan yang baik sendiri seperti apa sih dok? Ya, yang rutin setiap hari rutin setiap hari ya, sikat dengan sikat gigi ya yang kita lakukan sehari-hari di rumah gitu ya, sikat gigi. Cuman timingnya itu barangkali ya setelah makan. Setelah makan harus sikat gigi. Iya, harus sikat gigi. Maksimal kemudian 2 kali sekali sebelum tidur. Sebelum tidur. Nah, itu yang dianjurkan, bukan setelah mandi atau sebelum makan gitu. Kalau sebelum makan kan berarti giginya bersih. Pada saat makan kotor lagi gitu. Sayang sekali ya. Capek 2 kali kalau kayak gitu. Oke, tadi udah sikat gigi. Untuk cara sikat gigi yang betul, ini dibulat-bulatkah, digosok kiri kanan atau seperti apa dok? Ya kan kalau secara teori banyak ya, cuman yang efisien aja gitu. Artinya semua permukaan disikat, gitu ya. Berarti nggak apa-apa mau gimana tekniknya? Mau diputar, mau gimana, yang penting bersih. Daripada diputar tapi nggak efektif hanya gitu ya. Untuk durasinya sendiri, efisiennya seperti nggak ada ketentuan harus ini, yang penting bersih. Nggak 30 menit juga kan? Paling lama biasanya berapa? 2 menit cukup? Yang penting bersih gitu ya, bersih ya. Jadi tidak ada ukuran harus segini, tidak ada timing yang memastikan. Siap. Untuk sikat giginya sendiri, baiknya digantinya berapa kali sekali nih dok? Ini basic edukasi buat pemirsa Radar TV di rumah, selalu menanyakan titip pertanyaan. Baiknya berapa kali katanya dok? Kalau sikat gigi itu kan tidak ada istilah berapa kalinya ya. Yang penting masih bisa nyaman dipakai. Ya kan kita bisa ini kalau udah keriting kan nggak mungkin gitu kan. Jadi kita yang penting masih nyaman dipakai, terus efektif untuk membersihkan, ya berarti masih layak untuk dipakai gitu ya. Walaupun sudah keriting, yang penting nyaman, efektif aja. Efektif, gitu ya. Siap. Oke, kita balik lagi nih ke pembahasan mulut. Tadi kan gigi berpengaruh ya dok untuk kesehatan mata, kulit. Ada lagi nggak kesehatan yang lain? Kita juga pernah nemukan kasus-kasus yang pasien dengan sinusitis yang berulang-ulang. Sinus? Ya, kelainan sinusitis yang berulang-ulang. Apa, dok? Sinusitis. Jadi flu gitu? Flu terus-menerus bisa. Terus kemudian itu apa? Dia merasa hidungnya berbau. Gitu ya. Berasa bau terus. Ya, terus nah biasanya kan mereka kan konsultasi sama dokter THT. Nah, dari THT kan dilakukan perawatan apa-apa yang tidak sembuh-sembuh. Pasti kan nanti dokter spesialis THT itu akan merujuk ke kita untuk dilakukan tindakan gitu. Biasanya suka dicari ini, dikonsulkan ke bagian kita gitu ya, yang sering gitu. Berpengaruh juga ya ternyata mata, kulit, sinusitis tadi itu. Ada lagi nggak yang lain? Dari sendi-sendi bisa ya. Biasanya yang pegel-pegel ngaruh itu ternyata. Itu dari pernyataan pasien saya pernah dapat ya, pasien itu datang ke kita dalam kondisi gigi-giginya itu memang rusak-rusak gitu ya. Kemudian dilakukan pencabutan. Setelah dilakukan pencabutan, pasiennya bilang, kok sakit pinggang saya berkurang, apa karena ini? Nah gitu ya, karena kan dari infeksi gigi itu kan disebarkan ke seluruh tubuh, itu kan melalui area aliran darah. Nah di tubuh-tubuh mana dia nyangkutnya gitu kan ya gitu. Sendi juga berpengaruh ya? Selain sendi? Jantung. Pernah menangani kasus? Iya, saya pernah dikonsulkan oleh sejawat dari ini. Pasien itu kan jantung ya, dirawat di ICU, kemudian diperiksa EKG-nya, gelombang jantungnya itu, kok ada gelombang aneh gitu. Nah kemudian dari dokternya dikonsulkan ke dokter spesialis gigi. Lalu gimana tuh dok? Ya kan kita akan melakukan tindakan, dilakukan pemeriksaan dulu penyebabnya apa, apakah memang ada infeksi di rongga mulut gitu. Sampai ke jantung pula ya dok ya? Iya. Luar biasa ini tuh. Kesehatan gigi harus benar-benar dirawat dan dijaga. Terakhir ada lagi nggak dok? Ya itu sendi, ke ginjal dan sebagainya. Ginjal juga. Gitu, ya. Luar biasa. Pembahasannya makin seru, tapi kita bakal tahan dulu. Usai jeda berikut, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam konsultasi kesehatan bersama PDGI Tasikmalaya. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program konsultasi kesehatan, tentu bersama PDGI Tasikmalaya.
kita bakal membahas tuntas, makin mendalam karena ini segmen terakhir ya. Nah, Bu Dokter, kan tadi kita sudah membahas di segmen 2 sebelum dicabut adanya terindikasi infeksi yang menyebabkan ke seluruh organ tubuh yang mempengaruhi satu sama lain. Kita bakal membahas setelah dicabut. Konon katanya pencabutan gigi ini ada yang berpengaruh dengan kebutaan. Itu betul atau tidak, Bu? Ya, sebetulnya tidak ada hubungannya ya antara akibat pencabutan gigi menyebabkan buta gitu ya. Tidak ada hubungannya karena saraf gigi tersendiri dan saraf mata juga tersendiri gitu. Punya ya. Jalurnya masing-masing. Jalurnya masing-masing gitu. Jadi tidak akan menyebabkan kebutaan gitu, atau gagal ginjal pun. Itu mitos ternyata. Ya, justru kalau giginya tidak dicabut malah bakal berpengaruh ke ginjal besar, gitu ya. Oke, ke ginjal, ke jantung, ke mata, ke kulit. Setelah pencabutan berarti kan infeksinya udah terkendali. Betul. Jadi penyebaran infeksi akhirnya berhenti. Karena saya juga ada pernah kasus ya, kebetulan ingat seperti gigi bungsu. Itu kan biasanya pasien suka ada keluhan migrain yang sakit kepala, setengah kepala. Itu seringnya setengah kepala. Dan pasien ini bertahun-tahun mengkonsumsi obat-obat anti nyeri. Gitu. Padahal sudah terindikasi adanya gigi bungsu yang muncul. Iya, tapi kan pasien takut, tidak berani atau apa gitu. Jadi mengkonsumsi terus obat-obat anti nyeri. Yeah. Nah, kemudian datang ke kita ya kan kita jelaskan gini-gini harus dilakukan tindakan untuk pencabutan gigi bungsunya gitu. Dan setelah dilakukan tindakan pencabutan gigi bungsu ya memang gejalanya langsung hilang. Oke, jadi konsumsi obat anti nyerinya langsung stop, sudah berhenti gitu ya, tidak ini lagi dan gejalanya hilang. Oke. Dan itu beberapa kasus ya gitu ya. Jadi jangan self diagnosis sendiri ya. Ini ngerasa kayak sakit kepala ke apotik beli obat sendiri gitu ya. Jadi harus benar-benar kalau sakit ya berarti berobatlah ke ahlinya gitu ya. Betul. Kemudian kan kalau seandainya katakanlah migrain atau apa-apa biasanya itu kan dari dokter saraf dan dokter sarafnya kan konsul ke kita gitu. Kalau nanti disuruh cari penyebabnya di bidang gigi apa gitu ya. Gitu. Betul, prosedurnya berarti tetap harus ke ahlinya ya, harus ke ahlinya. Gitu. Tapi bukan ahli gigi juga ya. Bukan ke tukang ya. Ada aja yang belum aware ke dokternya nih. Hati-hati ya pemirsa Radar TV, untuk kesehatan gigi ini sangat berpengaruh ke kesehatan, ke organ tubuh yang lainnya. Lalu pernah nggak menangani kasus, Dok? Aduh, ini kayaknya sudah lama mengkonsumsi obat-obatan yang tidak direkomendasikan oleh dokter, tiba-tiba datang ke klinik dengan keluhan yang cukup parah. Pernah nggak, Dok? Biasanya gini ya, kalau pasien-pasien ini ya yang sering mengkonsumsi obat anti nyeri gitu ya. Biasanya ketahuannya tuh setelah melakukan tindakan pencabutan gigi umpamanya gitu kan kita suntik. Oke. Terlihat dari dari baal. Kan nah obat baalnya nggak jalan. Gitu loh. Tidak mempan. Karena saking sering mengkonsumsi sering mengkonsumsi anti nyeri. Nah, nanti kalau ditanya ya jawabnya gitu. Gitu kan udah disuntik beberapa kali kok tidak baal-baal gitu ya. Lalu gimana tuh? Nanti dari tanya jawab akan ketahuan kan. Oh ya, saya sering minum itu gitu obat-obat anti nyeri gitu. Ya solusinya berarti dibius total. Dibius total, mau tidak mau. Ya. Tuh, apalagi makanya ya jangan sok tahu, minimal bertanya kalau tidak tahu. Betul ya, Dok ya? Ada lagi nggak kasus yang mungkin cukup parah ditangani nih, Dok? Perihal pencabutan gigi. Ya itu paling itu ya. Setelah tidak konsultasi bersama. Ya tidak konsultasi, beli obat sendiri, minum tidak sesuai aturan gitu kan. Nah kan akan berdampak pada tubuh kita sendiri. Betul, gitu ya. Gitu. Kan setelah ada pencabutan, migrainnya hilang, sakit sendinya hilang, pegel-pegelnya hilang, bahkan kesehatan kulitnya bahkan semakin ada yang makin glowing, makin sehat mungkin ya. Dari infeksi gigi pun ada. Ada lagi tidak, Dok? Mungkin yang, aduh kayaknya ini pasien agak susah gitu dikasih tahu, kurang aware terhadap kesehatan gigi. Ya banyak.
Banyak. Banyak ya. Oke. Jadi gimana tips and trick biar aware nih masyarakat sekitar dan masyarakat semua pemirsa Radar TV di rumah agar aware terhadap kesehatan giginya? Ya mungkin harus ini ya mencari informasi yang benar. Jangan mendapatkan informasi yang salah gitu ya. Carilah informasi yang benar gitu. Oke. Terus berobat ke ahlinya. Nah, kadang kita mencari informasi dalam internet ya, Bu. Ya. Kita tuh jadi takut, was-was sendiri karena di internet tuh selalu mendatangkan diagnosis yang wah ini kayaknya kanker mulut, sakit gigi, kayaknya ini giginya mati. Kita enggan mendatangi klinik gigi. Informasi yang bisa didapatkan yang benarnya di mana sih, Dok? Seharusnya. Ya berarti datanglah ke ahlinya. Datang gitu ke ya, ahlinya. gitu ya. Kan karena dari internet juga memang banyak yang menyesatkan. Kadang-kadang pasien dengan sok taunya itu. Iya. Menjelaskan malah ke kita bukan konsultasi, malah kayak seperti menggurui. Waduh, gitu. jadi dari adu yang saya baca, pengetahuan. dari yang saya baca gitu ya. Malah dia yang menggurui kita gitu kan gitu. Jadi agak worry ya. Carilah Jadi, informasi yang benar. datang ke klinik, Datang ke ahlinya. ke ahlinya, konsultasi bersama Konsultasi, ahlinya, ya. Kita bisa bertemu dengan dokter di klinik mana saja nih, Dok, untuk mendapatkan informasi Ya, kesehatan gigi dan mulut. bisa datang ke RSUD Dr. Soekarjo, bisa Oke, ya. di hari apa, di pukul berapa? Itu pada jam kerja ya, jam kerja ya. Oke. Terus kemudian bisa ke Rumah Sakit Jasa Kartini. Jasa Kartini ya, juga. Ya, Jasa Kartini. Kemudian di Klinik Gigi Amanah. Di Amanah. Ya. 3 titik bisa menemui dokter gigi secara langsung, mendapatkan informasi tentunya yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan informasinya ya, dan tidak menutup kemungkinan kita juga akan mencari kesehatan bersama ya, Dok ya, Iya, sama-sama, untuk kesehatan gigi. Lalu untuk perihal perawatan gigi, tadi kan sikat giginya sudah, mungkin obat yang harus dikumur-kumur itu perlu atau tidak, Dok? Iya kan, obat kumur itu kadang-kadang saya juga enggak ini ya, kadang iklan ya. Iya, termakan gitu, iklan gitu ya. Intinya gini, kalau rongga mulut itu bersih, efektif gitu, kayaknya nggak perlu harus kumur, nggak perlu ini itu gitu ya. Gitu. Jadi melihat lagi situasi kondisi gigi dan mulutnya seperti apa. Karena kalau dirasa misalkan kumur-kumur tiap hari menggunakan obat kumur itu baik atau tidak, Dok? Iya kan, yang kita tahu ya, obat-obat kumur itu kadang kan ada yang mengandung unsur-unsur yang bikin mulut kering malah. Ya, mulut kering. Jadi kalau terus-menerus menciptakan gangguan nanti di mulut. Biasanya kalau mulut kering itu gangguannya apa aja, Dok? Mulut ya bisa, kalau kering kan menciptakan bau mulut. Bau mulut. Ya. Selain bau mulut ada lagi nggak? Bisa menyebabkan infeksi juga kan, karena kan ludah kita itu kan udah alami sedemikian rupa ya, itu sedemikian rupa dia bersifat membersihkan rongga mulut, melicinkan, itu kan udah semua itu udah alami gitu ya. Nah, terus kalau dengan pemakaian obat kumur yang tidak diperlukan gitu, justru menghilangkan keseimbangan itu. Gitu ya. Niatnya pengen bersih maksimal, tapi malah jadi datangnya bakteri baru ya, ternyata terganggu keseimbangan di dalam rongga mulut. Pertanyaan terakhir mungkin, Dok. Kalau lidah, kalau kita berhenti bicara, sebaiknya lidah disimpan di mana sih? Konon katanya ada yang harus disimpan di langit-langit, betul atau salah itu? Ya, saya pernah baca. Yang baiknya, yang betulnya di mana? Pada tempatnya. Pada tempatnya, nggak usah di langit-langit juga. Terakhir mungkin, Dok, ada yang mau disampaikan ke pemirsa Radar TV sebelum kita closing? Ya, apa ya? Nggak apa-apa lah, cukup itu aja mungkin ya. Semoga informasi yang diberikan, disajikan oleh kita juga dapat bermanfaat. Mungkin kita sudah berakhir segmennya. Nanti kita bisa bertemu lagi di episode keempat ya, Ibu Dokter. Hatur nuhun atas informasinya. Tentunya Sobat Radar dan pemirsa Radar TV di rumah. Akhirnya kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya Asara Asmara, pamit undur diri dan undur suara. Sampai bertemu di episode 4 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.